sebuah rubah, seekor rubah dan seekor bangau. Suatu hari ada seekor bangau yang hidup di hutan. Dan pada suatu hari rubah mengajak si rubah untuk makan malam. Terus bangau sangat suka karena diundang ke rumahnya untuk makan malam. Bangau datang tepat waktu dan mengetuk pintu rumah si rubah. Si rubah menyediakan dua buah sop yang dimana mangkoknya itu kecil dan sempit. As the ball, karena mangkoknya itu sangat sempit, karena mangkoknya sangat sempit dan kecil, bangau tidak bisa memakan sop itu. Tetapi si rubah memakannya dengan lahap. Si bangau merasa marah, tapi dia tidak menunjukkan kemarahannya dan tetap bersikap sopan di hadapan rubah. Untuk mengajari si rubah, dia ingin mengajak rubah untuk ikut makan malam pada hari berikutnya. Si bangau membawakan sop dengan yang sama tetapi dengan mangkok yang lebih tinggi. Terus tadi sampai sini, Mbak. Untuk mengajarkan si rubah, dia mengajak si rubah untuk ikut makan malam pada hari berikutnya. Dia menyediakan 2 buah sup di mangkok yang tinggi. Tapi pada waktu yang sama, ini udah. The stop before shop burn fast. Siapa tadi, Pak? Si bangau. Si bangau memakannya dengan lahap, tetapi si rubah tidak bisa memakannya karena memiliki leher yang sempit, yang kecil. Dan si rubah menyadari kesalahannya dan pulang dengan kelaparan. Timun Mas. Pada dahulu kala ada seorang janda tua yang menginginkan anak perempuan untuk hidup bersamanya di sebuah desa. Mengetahui keinginan janda tua tersebut, seorang raksasa mengunjungi rumah janda tua tersebut. Seorang raksasa tersebut memberikan janda tua tersebut benih cucumber benih timun. Dia mengatakan pada janda tua tersebut bahwa akan ada seorang bayi di dalam timun tersebut. Raksasa tersebut berjanji untuk kembali demi bayi tersebut ketika bayi tersebut berumur 16 tahun. Seorang janda tua itu menanam benih tersebut di lahannya, di lapangannya. Pagi hari kemudian timun tersebut tumbuh. Dia memotong dan menemukan seorang bayi perempuan di dalamnya. Janda tua tersebut sangat senang dan menamai bayi tersebut dengan nama Timun Mas. Hari demi hari Timun Mas tumbuh menjadi wanita cantik. Janda tua tersebut ingat dengan peringatan raksasa. Kemudian Timun Mas turned 16, mencapai umur ke-16 tahun. Janda tua tersebut mengatakan kepada Timun Mas untuk lari ke hutan dengan membawa tas yang berisi garam. You must not, kamu tidak boleh giant menangkapmu, jangan sampai tertangkap oleh raksasa tersebut. The widow cried, janda tersebut menangis ketika Timun Mas lari ke hutan. The giant, raksasa tersebut datang dan menanyakan kepada janda tua tersebut perihal Timun Mas. Janda tua tersebut menolak untuk mengatakan kepada raksasa tersebut, dan raksasa itu pergi ke hutan
eh, raksasa itu marah dan memanggil nama Timun Mas. Kalau Timun Mas mendengar suaranya dan lari menjauh darinya. Geset. Mengejar. Raksasa itu mengejar Timun Mas. Timun Mas terus melempar garam yang diberikan yang diberikan oleh janda tersebut kepadanya. Ketika sampai ke hutan, ketika garam itu mengubah hutan menjadi lahan lumpur. The muddy field, lahan lumpur itu menenggelamkan raksasa itu, dan raksasa itu tidak akan was never seen again, terlihat lagi. Finally, akhirnya Timun Mas kembali ke rumah dan hidup bahagia selamanya bersama janda tua tersebut. Legend of Lake Toba. The Legend of Lake Toba. Sejarah atau legenda dari Danau Toba. One day, when the man was to fishing, pada suatu hari ketika seorang pria sedang melakukan mancing, dia mendapatkan sebuah ikan emas yang besar di pancingannya. Itu sebuah tangkapan yang besar yang pernah dia dapatkan dalam hidupnya. Surprise-nya, yang mengagetkannya, ikan itu berubah menjadi sebuah princess atau wanita yang cantik, dan dia jatuh cinta kepadanya dan bertujuan untuk melamparnya menjadi seorang istrinya. She said, dia berkata, ya, tapi kamu harus berjanji jangan memberitahu orang lain kalau tentang rahasia aku adalah sebuah ikan. Otherwise, jika tidak, akan terjadi sebuah bencana yang sangat besar. Laki-laki itu membuat persetujuan dan mereka menikah dan hidup bahagia dan mempunyai seorang anak perempuan. 5 tahun kemudian, anaknya ingin membawakan makan siang ke ayahnya di sebuah sawah. Suatu hari anaknya sangat lapar dan memakan makan siang milik ayahnya. Unfortunately, sayangnya ayahnya menemukannya dan marah dan berkata, kamu adalah anak ikan. Anak itu langsung lari ke rumah dan bertanya ke ibunya. Ibunya mulai menangis, merasa sedih karena suaminya merusak janjinya. Kemudian dia berkata ke anaknya untuk lari ke atas tebing karena akan terjadi bencana sangat besar yang akan datang. Ketika anaknya lari, telah pergi, dia berdoa. Tidak lama kemudian terjadi sebuah gempa bumi sangat besar dan diikuti dengan hujan sangat lebat yang tidak berhenti-hentinya. Seluruh area pun terendam dan menjadi sebuah danau. Dia kembali lagi menjadi sebuah ikan dan laki-laki tersebut menjadi sebuah pulau Samosir. Legenda Lake Toba, Danau Toba. Once upon a time, suatu hari ada seorang laki-laki yang tinggal di Sumatera Utara. Dia tinggal di dalam sebuah gubuk sederhana di ladang pertanian. Dia melakukan berkebun dan memancing untuk kehidupan seharinya. Suatu hari dia
memancing dan mendapatkan ikan emas besar dalam perangkapnya. Itu adalah tangkapan terbesar yang pernah dia tangkap dalam hidupnya. Alangkah tersebutnya, sang ikan tersebut berubah menjadi seorang putri yang cantik. Dia, sang laki-laki jatuh cinta kepada sang putri dan mengajukan lamaran kepada untuk menjadi istrinya. Dia mengatakan, dia sang putri mengatakan, ya, tapi kamu harus berjanji untuk tidak mengatakan kepada seorang pun tentang rahasianya bahwa dia adalah sebuah ikan. Jika tidak, akan terjadi bencana besar. Sang laki-laki pun mengiyakan dan mereka menikah. Hidup bahagia dan mendapat seorang putri. Beberapa tahun kemudian, sang putri membantu membawakan makan siang kepada ayahnya di ladang. Suatu hari, sang putri sangat lapar dan dia makan siang ayahnya. Sayangnya, sang ayah mengetahui dan menjadi marah. Kemudian mengatakan, kamu adalah anak ikan terkutuk. Sang putri pun berlari pulang ke rumah dan bertanya kepada ibunya. Sang ibu mulai menangis dan merasa bahwa suaminya telah merusak janjinya. Kemudian sang ibu mengatakan kepada sang putri untuk berlari ke pegunungan karena ada sebuah bencana besar yang akan datang. Ketika sang putri pergi, sang ibu berdoa bahwa akan terjadi sebuah gempa bumi besar disertai pouring rain, ini hujan badai yang tak henti-hentinya. Kemudian seluruh area tergenangi ataupun tenggelam dan menjadi Danau Toba. Sang ibu berubah menjadi ikan kembali dan sang laki-laki berubah menjadi Pulau Samosir. Timun Mas. Dahulu kala ada seorang janda tua yang menginginkan seorang anak perempuan untuk hidup bersamanya di dalam desa. Mengetahui keinginannya, raksasa besar mengunjungi rumahnya dan memberi dia benih timun. Lalu raksasa itu memberitahu kepada janda tua tersebut kalau itu akan menjadi bayi di dalam timun tersebut. Lalu raksasa tersebut berjanji untuk datang kembali untuk mengambil bayi tersebut ketika sudah berumur 16 tahun. Janda tua itu menanam benih itu di kebun. Keesokan paginya timun itu bertumbuh dan janda tua itu memotong dan membuka lalu menemukan seorang bayi di dalam timun tersebut. Lalu janda tua tersebut sangat senang dan menamai bayi tersebut sebagai Timun Mas. Hari demi hari Timun Mas tumbuh. Hari demi hari Timun Mas tumbuh menjadi perempuan yang cantik. Janda itu mengingat bahwa raksasa pernah memberitahunya. Jadi ketika Timun Mas berumur 16 tahun, janda itu menyuruh Timun Mas untuk lari ke dalam
jungle, hutan, dengan satu tas berisikan garam, dan berkata, kamu tidak boleh tertangkap oleh raksasa tersebut. Janda itu menangis keras karena Timun Mas lari ke hutan. Raksasa datang dan menanyakan janda untuk Timun Mas. Janda menolak untuk memberitahunya dan dia pergi ke hutan. Raksasa itu sangat marah dan meneriakkan untuk mencari Timun Mas. Timun Mas mendengar suaranya dan lari lebih jauh darinya. Raksasa menemukannya, mengejarnya. Timun Mas melemparkan garam yang diberikan oleh janda tersebut, dan itu berubah menjadi hutan tanah berlumpur, Tanah berlumpur itu menenggelamkan raksasa dan dia tidak akan terlihat lagi. Akhirnya Timun Mas pulang ke rumah dan hidup bahagia selama-lamanya dengan janda. Pada suatu hari, terdapat seorang janda yang menginginkan anak perempuan untuk hidup bersamanya di sebuah desa. Mengetahui harapan tersebut, seorang giant atau raksasa mengunjungi rumahnya. Kemudian raksasa tersebut memberikan biji dari timun. Ia memberitahu janda tersebut bahwasanya dia akan mengambil bayi tersebut ketika bahwa akan ada bayi di dalam biji tersebut. Kemudian giant tersebut berjanji akan kembali untuk mengambil bayi tersebut ketika berumur 16 tahun. Janda tersebut menanam bijinya di halaman. Pagi selanjutnya biji tersebut tumbuh. Kemudian ia memotongnya dan membukanya dan menemukan ada bayi perempuan di dalamnya. Janda tersebut sangat gembira dan menamai bayi tersebut dengan Timun Mas. Hari demi hari, Timun Mas tumbuh menjadi perempuan yang sangat cantik. Janda tersebut kemudian ingat akan peringatan giant bahwasanya ketika Timun Mas sudah berumur 16 tahun, janda tersebut memberitahu Timun Mas untuk lari ke hutan dengan membawa tas yang berisi garam. Kamu tidak boleh tertangkap oleh giant tersebut. Kemudian janda tersebut nangis karena Timun Mas lari ke hutan. Giant tersebut datang dan bertanya kepada janda tersebut akan Timun Mas. Kemudian janda tersebut tidak memberitahunya dan dia lari dan dia pergi ke hutan. Si giant tersebut sangat marah dan memanggil Timun Mas. Timun Mas mendengar suaranya dan lari menjauh dari si giant tersebut. Si giant si giant tersebut mengejar Timun Mas. Timun Mas melemparkan garam yang diberikan oleh janda tadi. Kemudian garam tersebut mengubah hutan menjadi lumpur. Lumpur tersebut menenggelamkan giant dan si giant tersebut tidak pernah terlihat kembali. Akhirnya Timun Mas kembali ke rumah dan hidup bahagia bersama si janda. Peramal di kota besar Taipei, hidup Li dan istrinya Mrs. Li, Nyonya Li. Mereka berdua tidak memiliki anak. Ini membuatnya mereka sangat sedih dan tidak senang. Suatu hari Nyonya dan Tuan dan Nyonya Li menemukan
bayi di luar rumahnya, di luar pintu rumahnya. Dia menangis dan dibungkus dengan selimut. Mereka mengambil bayi itu masuk ke dalam rumahnya dan menamakannya Xiaoli. Ketika Xiaoli udah menjadi seorang anak muda, ada seorang peramal datang ke rumah Li. Kamu harus mengirim anakmu pergi, dia berkata. Suatu hari anakmu akan menjadi seorang pencuri dan membuat banyak masalah untukmu. Tuan dan Nyonya Li sangat-sangat sedih mendengar ini. Dia percaya apa yang dikatakan oleh peramal tadi. Dia memberi Xiaoli banyak uang dan pakaian dan mengirim dia pergi. Beberapa tahun kemudian Xiaoli makan di sebuah restoran yang jauh dari Taipei. Dia menaruh tasnya dekat dengan mejanya. Setelah selesai makan, dia mengambil tasnya. Ini bukan tasku, dia berkata. Tas ini sangat-sangat berat. Dia melihat ke dalam tas tersebut dan menemukan banyak emas batangan. Dan lalu dia sadar ini bahwa seseorang telah mengambil tas yang salah. Lalu dia meninggalkan restoran tersebut. Tas tersebut. In the evening, di sore hari, ada seorang anak muda datang ke restoran itu. Apakah ada orang yang melihat tasku? Dia bertanya. Xiaoli sangat-sangat jujur, orang yang sangatlah jujur. Dia mengembalikan tas tersebut kepada orang itu. Anak muda tersebut sangat berterima kasih kepadanya. Kamu adalah orang yang sangat-sangat jujur, dia berkata. Aku akan bertanya kepada ayahku untuk memberi kamu sebuah pekerjaan. Ayah dari karena ayah dari anak muda tersebut adalah seorang pedagang yang kaya. Dia akan memberi Xiaoli pekerjaan yang bagus. Tapi kamu pulang dulu, katanya. Xiaoli pulang ke Taipei. Tuan dan Nyonya Li sangat senang melihat dia kembali. Peramal itu juga ada di sana. Xiaoli mengatakan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Peramal tidak tahu harus berkata apa. Dia pergi meninggalkan rumah itu tanpa mengatakan apapun gitu, Pak. Tuan dan Nyonya Li tidak akan percaya kepada peramal lagi. Xiaoli membawa dia hidup bersama dengan bahagia lagi. Selesai. Pada suatu hari ada seorang janda yang menginginkan